Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Herlina. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu Mariani. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat dan masih semangat. Terima kasih untuk Ibu sudah menanyakan kabar saya. Sama-sama Bu Herlina. Eh, Kemarin kan kita sempat membicarakan tentang kelas kita ya. Ya, Mungkin ada yang bisa saya bantu hari ini terkait dengan pembicaraan yang kemarin kita bicarakan? iya Ibu. Kemarin kita sudah membahas dan sedikit berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan kompetensi untuk mengelola kelas. Nah, jadi untuk hari ini saya ingin tahu lebih banyak dan lebih mendalam bagaimana strategi atau cara saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saya ketika mengajar. Begitu, Ibu. Bagus sekali. Apa yang ingin Bu Herlina tingkatkan dalam pengolahan kelas? Namun sebelumnya, apakah Bu Herlina itu apa tujuan Bu Herlina? Kenapa Bu Herlina itu ingin meningkatkan kompetensi di dalam kelas Bu Herlina? Nah, saya ingin meningkatkan kompetensi saya ketika mengajar di dalam kelas itu supaya anak-anak itu kondusif. Kondisi suasana belajar kondisi suasana kelas saya itu menyenangkan, Ibu. Jadi ketika saya mengajar itu tidak ada suasana-suasana yang membuat fokus kita terganggu dalam mengajar atau fokus murid itu terganggu ketika belajar. Nah, makanya dari itu tujuan saya adalah uh, menciptakan atau membuat kelas saya itu sendiri dalam kondisi yang baik, kondisi yang enak, kondusif, serta menyenangkan untuk anak-anak belajar. Begitu, Ibu. Nah, saya sudah menangkap apa yang ingin Ibu tingkatkan. Namun sebelumnya, apakah Bu Herlina sudah melakukan hal untuk mencapai tujuan tersebut? Sebelumnya, saya sudah melakukan ya Bu ya, berbagai metode dan cara juga, tapi mungkin saya rasa itu belum benar-benar dan belum sungguh bisa saya terapkan di dalam kelas dan belum berfungsi membuat kelas saya kondusif. Jadi seperti kayak masih belum sempurna seperti itu Ibu. Uh, Kegiatan pembelajaran saya di dalam kelas itu pakai metode ini saya rasa masih kurang, pakai metode ini saya rasa masih kurang. Jadi saya tuh kayak masih perlu metode apa sih yang bisa membuat Gitu kelas ya. saya ini hidup gitu, menyenangkan. Nah, seperti itu Ibu. Berarti dalam hal ini eh, pasti ada tantangan mungkin ya. Iya Ibu. Kalau Bu Herlina, apa sih tantangan Bu Herlina dalam mencapai tujuan ini? Kalau di kelas saya tuh ya Bu ya, anak-anak tuh suka ngomong. Jadi baru dijelaskan sebentar, ngomong lagi ke sebelah, nanti baru dijelaskan sebentar, ngomong lagi, baru dikasih tugas, bukannya ngerjain tugas, tapi malah ngomong, main sama teman-temannya. Nah, seperti itu Ibu. Itu yang membuat kondisi kelas saya itu masih kurang kondusif gitu. Jadi kayak masih uh, apa ya, kayak masih ribut. Materi yang saya ajarkan belum bisa sampai ke tujuan pembelajaran yang memang saya inginkan karena kondisi kelas yang tidak kondusif dan tidak mendukung. Nah, Ya. seperti itu yang saya maksudkan, Bu. Nah, uh, dari yang sudah Ibu Helina katakan tadi, sepertinya Ibu Helina ini membutuhkan apa yang Bu Helina butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Uh, apa ya, Bu ya? Sepertinya saya tuh perlu strategi
supaya anak murid saya ketika belajar itu bisa fokus ke saya. Jadi kayak bisa uh, lebih tertarik dengan saya di depan seperti itu, atau lebih tertarik dengan tugas yang saya berikan. Nah, perlu strategi seperti itu, Ibu, supaya anak-anak itu tidak sering-sering ngobrol lagi. Ya memang lebih ke butuh strategi sih, Ibu, menurut saya. Kayaknya strategi apa ya gitu yang kira-kira tepat untuk mengatasi kondisi kelas saya yang seperti itu, Ibu. Baiklah, saya dapat menangkap sedikit dari permasalahan yang Bu Herlina utarakan. Dengan ini marilah kita bahas bersama. Apa strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Menurut saya, pertama-tama yang perlu kita pahami yaitu penyebab apa yang menyebabkan siswa suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung. Terus, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Kita harus paham ya. Kemudian, apakah karena mereka bosan? Itu juga kita harus cari. Terus, apakah karena mereka ingin menarik perhatian kita? Nah, itu yang harus kita gali. Sepertinya, Bu Herlina. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi kalau di dalam kelas itu, karena mata pelajaran saya itu bahasa Inggris ya, Bu ya. Jadi saya pikir mungkin mereka tuh enggak paham gitu, enggak mengerti materi yang saya sampaikan. Karena kan kalau bahasa Inggris ini dalam bahasa saja udah beda artinya. Ya. Untuk memahami arti saja sudah agak sulit, apalagi untuk memahami dan menyelami materi. Nah, Saya pikir itu Ibu yang menjadi penyebabnya kenapa mereka suka berbicara gitu sama jika teman-teman. penyebabnya demikian ya, Bu Herlina, kalau menurut saya, berarti kita itu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa ya. Yang metodenya tadilah mungkin dirubah agar menarik siswa. Kita juga harus menggunakan metode yang bervariasi agar siswa tersebut tidak bosan. Mungkin kita harus menampilkan apa ya yang bisa menarik siswa supaya fokus pada pelajaran yang kita berikan. Menurut saya sih bahasa Inggris itu menarik ya. Itulah bahasa ya, karena bahasa mereka tidak mengerti. Mungkin dari situlah penyebabnya mereka itu kurang suka. Nah, sekarang tinggal Bu Herlina mencari strateginya bagaimana agar siswa itu tertarik dengan materi yang kita ajarkan. Seperti itu. Baik Bu, jadi menurut Ibu itu saya perlu memang strategi yang lebih strong ya Bu ya buat menarik mereka agar aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak hanya ngomong-ngomong dengan temannya atau main-main seperti itu. Baik Bu, nanti saya usahakan akan coba cari referensi-referensi yang bisa membawa saya mendapatkan strategi yang sesuai dengan kondisi kelas saya dan kondisi rencana pembelajaran saya, Bu. Nah, bagaimana Bu Herlina? Sudah punya gambaran kan tentang strategi yang akan Bu Herlina lakukan dalam hal ini? Sudah, Bu. Gambaran sudah ada, strateginya mungkin nanti saya akan mencari lagi ke banyak referensi untuk memenuhi asupan kebutuhan saya agar strategi saya bisa berjalan dengan baik ketika menghadapi anak-anak di kelas. Baiklah, saya rasa pembicaraan kita selesai sampai di sini. Silahkan Bu Herlina implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya apa hasilnya nanti. Baik Bu, nanti akan saya terapkan hasil dari pembicaraan kita ini. Ketika saya sudah melaksanakannya, saya akan memberikan feedback kepada Ibu tentang hasil yang sudah saya laksanakan di dalam kelas ketika saya mengajar. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya sudah memberikan saya pemahaman-pemahaman yang saya butuhkan untuk menghadapi masalah yang saya
rasakan di dalam kelas dan saya hadapi itu, Ibu. Sama-sama Bu Herlina, semoga sukses ke depannya ya. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil observasi yang saya amati atau saya dengarkan, dan tujuan pembicaraan Ibu itu telah sampai dengan jelas, dan coach yang telah mengonfirmasi tujuannya itu udah juga menanggapinya dengan jelas. Terus identifikasinya itu memberikan umpan balik pertanyaan dan konfirmasi dalam cara menyelesaikan masalah dan juga rasa empati. Terus lanjut rencana atau aksinya Ibu yaitu memberikan apresiasi, terus memberikan strategi-strategi sehingga Ibu Herlina tadi mempunyai ide atau untuk mengembangkan lagi cara pembelajarannya biar anak lebih efektif. Selanjut tentang tanggung jawab. Ibu akan melakukan komitmen atau tanggung jawab di kelas. Jadi Ibu akan mengkonfirmasi tentang apa yang telah dilaksanakan nanti dengan Ibu Mariani setelah apa yang tadi dibicarakan. Nah, demikian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.